kembali di Kompas Pagi. Saudara, tren penggunaan internet yang kian meningkat memberikan peluang bagi banyak pengusaha muda yang hendak merintis bisnis di dunia maya dengan metode e-commerce. Ya, apa sebenarnya e-commerce dan kelebihannya dibandingkan dengan jual beli konvensional? E-commerce merupakan kependekan dari electronic commerce, yaitu penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet. E-commerce memiliki kelebihan yaitu pangsa pasar yang luas. Di Indonesia saja pengguna internet telah mencapai lebih dari 45 juta orang pada 2010. Minimnya modal untuk menjalankan e-commerce dibandingkan dengan bisnis konvensional membuat banyak wirausahawan muda memilih model bisnis e-commerce. Selain relatif minim modal, e-commerce pun mampu menghemat jumlah tenaga kerja. Karenanya harga produk dan jasa yang ditawarkan kerap lebih kompetitif dibandingkan dengan bisnis konvensional. Pertumbuhan bisnis e-commerce di Asia cukup tinggi. Pada 2009, bisnis e-commerce mencapai 107 miliar dolar Amerika Serikat. Di tahun 2010, angkanya mencapai 155 miliar dolar Amerika Serikat. Ya saudara, di Indonesia pertumbuhan e-commerce atau perdagangan elektronik ini terus meningkat. Banyak kaum muda pun terjun menekuni bisnis e-commerce ini. Nah, Dialog Kompas Pagi kali ini akan membahas bagaimana kaum muda mendapatkan penghasilan dari internet dengan modal yang relatif tidak terlalu besar untuk meraih keuntungan maksimal melalui e-commerce. Ya, betul. Dan juga di studio saat ini kami telah hadir dua orang narasumber yang berkutat di bidang e-commerce, yakni Arya Rajasa, pendiri gantibaju.com, dan William Tanujaya, pendiri tokopedia.com. Dan Anda pun bisa bergabung bersama kami dalam telepon interaktif di nomor 021 536 50077 atau 536 53355. Dan juga nomor ini akan diterapkan di layar selama dialog berlangsung ya. Jadi kalau Anda ingin langsung memiliki pertanyaan mungkin ya, atau kepada juga betul sekali, dan ingin bergabung memberikan juga tips ya mungkin ya, seputar perdagangan bisnis e-commerce ini, bisa menghubungi langsung ke nomor yang tertera. Dan pertama kita sapa dulu nih, ada narasumber kita di sini dua. Apa kabar Arya dan William? Arya ya, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di studio kami pagi ini. Terima kasih. Dan kita langsung ke William. William dulu mungkin ya. Kita lihat di sini e-commerce ini kan sebenarnya sudah lama kita kenal, tapi boomingnya baru beberapa tahun terakhir ini. Kalau untuk William sendiri, apa sih kira-kira yang melatar belakangnya untuk mau terjun ke e-commerce ini? Iya benar. Jadi sebenarnya tahun 2007 itu saya kebetulan jadi administrator sebuah forum kecil. Nah, ketika saya mendapat komplain dari salah satu member, katanya dia belanja online nih di forum ini gitu. Sudah transfer 12 juta tapi barangnya tidak pernah diterima. Nah, sebenarnya forum itu kan wadah sebagai diskusi ya, tapi orang-orang Indonesia ternyata memanfaatkan forum sebagai tempat jual beli online. Hanya saja karena forum itu sebagai media untuk iklan baris, transaksi online-nya kadang tidak aman gitu ya. Sudah kirim uang, tidak pernah mendapatkan barangnya. Dari situ kami merasa ada masalah di e-commerce Indonesia. Kemudian tahun itu juga saya sering dapat project gitu ya, saya seorang web designer untuk membuat toko online gitu. Terus saya bilang kenapa nggak di Friendster aja atau kenapa nggak di forum aja. Katanya sekarang produk saya sudah banyak sekali untuk maintain ratusan produk. sulit ya kalau bisa melalui jejaring sosial begitu. Jejaring sosial. Kemudian saya pikir wah ini ada masalah yang belum ada solusinya nih. Kemudian lahirlah Tokopedia. Di mana dengan Tokopedia ini seperti mall online, jadi semua orang bisa datang ke Tokopedia dan membuka toko online mereka dengan cara yang sangat mudah. Tinggal register, upload produk, sudah selesai, punya toko online sendiri. Sementara dari sisi pembeli kita juga menawarkan pengalaman berjualan yang lebih aman gitu ya. Jadi kalau dulunya tidak perlu khawatir ketika kita bertransaksi di tokopedia.com ini ya. Iya. Kalau begitu berarti jumlah mall di Jakarta bertambah besar, ditambah juga mall di dunia maya nih Toko. Dan saya juga ingin membahas juga dengan salah satu pendiri dan juga direktur gantibaju.com, yaitu kreatif clothing line yang menggabungkan clothing line, e-commerce dan kontes desain kaos terbesar Indonesia ya. Ada Arya di sini. Arya, apa yang melatar belakangi pertama kali untuk mendirikan usaha online ini? Oke, jadi waktu itu sih kita punya inspirasi membangun gantibaju.com itu karena kekecewaan kita terhadap semangat anak muda zaman sekarang, dimana mereka tuh senang banget ya pakai produk Indonesia, produk luar negeri gitu, produk lokal sendiri tuh masih ya kurang dipandang lah gitu, dipakai kacamata kuda kayak pokoknya kalau produk Indonesia tuh jelek gitu. Itu sesuatu yang pengen kita ubah. Sama yang kedua juga lucunya kayak tahun 2008 misalkan terjadi bombing di Joy Marriott, tiba-tiba semua orang bilang mereka cinta Indonesia. Harus ya,
ada kejadian-kejadian seperti itu untuk bikin mereka teriak, gue orang Indonesia dan gue bangga Indonesia. Atau mungkin harus berprestasi dulu begitu ya. Tapi sebenarnya kaya sekali kan Indonesia. Kalau kamu lihat sendiri bagaimana sebenarnya, apakah melalui clothing baju yang nasionalis ini, misalnya dibuat oleh desainer sendiri gitu ya, meningkatkan rasa nasionalisme mereka? Nah itu dia, kenapa saya juga pengen membuat desainernya juga terlibat gitu. Saya nggak mau kerja ini sendiri gitu, karena saya mau mereka fight bareng saya juga gitu. Saat ini kayak kita udah punya 25.000 member di situs, mostly desainer. Mereka bantu kita juga, jadi nggak cuma di Jakarta doang, tapi di daerah-daerah mereka juga bisa bantu bahwa oke, ini ada clothing line yang Indonesia banget, kita desain bareng dan kita tingkatkan ya nasionalitas berdasarkan karya kita sendiri gitu. Arti berkembang bersama dengan karya nasionalisme itu. Akhirnya semua juga merasa memiliki rasa itu. Betul sekali, everybody wins. Nah, kalau lihat dari kedua ini kan sama-sama bergerak di e-commerce. Kalau Mas William mungkin menyediakan medianya ya. Kalau Arya, bagaimana sih kira-kira kita bisa lihat diferensiasinya dari gantibaju.com ini? Kalau kita penjualannya memang online dan ada beberapa outlet juga yang baru kita buka. Tapi ya itu diferensiasi kita sih, yang pertama seluruh desain kita tuh nggak ada satupun yang kita bikin sendiri. Semuanya itu dari publik dan di vote juga oleh publik. Apakah ini by order atau memang sudah ada stoknya? Atau sudah ada stok. Jadi kalau misalkan setiap bulan kita pilih yang terbaik saja berdasarkan voting publik itu, habis itu kita cetak langsung dan kita stok. Kita jual di toko online kita dan juga di seluruh jaringan distribusi kita. Nah, yang menarik juga dari bisnis online atau juga e-commerce ini ya, karena memang modalnya terkadang memang lebih relatif kecil dibandingkan dengan usaha konvensional. Nah, William mungkin bisa sedikit menceritakan bagaimana sih usaha ini dimulai dengan mungkin modal yang tidak terlalu besar, tapi dampaknya besar mungkin ya, dan juga bisa berkembang seperti itu. itu. Iya, kalau bisa diberikan gambaran sedikit berapa sih kira-kira modal yang diperlukan ya untuk memulai usaha e-commerce ini? Tapi mungkin sebelum dijawab, kami mau ingatkan dulu pemirsa di rumah untuk bisa, nanti Anda bisa berinteraksi dengan kami untuk mengajukan pertanyaan atau mungkin saran ya berkaitan dengan topik kita pagi ini. Anda bisa menghubungi ke nomor 536-577 atau 536-53355. Ya, silakan William, bisa dijawab mungkin pertanyaan dari Bu Rita. Kalau lewat Tokopedia malah sekarang orang-orang kalau mau buka toko online mereka tidak perlu lagi hire programmer, desainer gitu ya. Tinggal ke Tokopedia buka toko online, toh gratis gitu. Sementara kalau Tokopedia sendiri dari kami bangun mall offline itu pasti biayanya besar sekali. Tapi kalau bangun mall online itu ternyata biayanya ya tidak sebesar itu. Jauh sekali pasti perbedaannya. Jadi bisa dikatakan memang modal itu sangat minim ya? Iya, bisa dibilang relatif jauh lebih minim dibanding dengan bisnis brick and mortar. Nah, kalau untuk keduanya mungkin William dan Arya, kalau lihat pangsanya e-commerce di Indonesia seperti apa sih? Mungkin William bisa menjelaskan lebih. Iya, saya pikir berkembang terus ya. Sebenarnya orang Indonesia dari 1 dekade yang lalu sebenarnya sudah berusaha untuk berjualan online atau berbelanja online. Dari Tokopedia sendiri bisa dilihat contohnya di bulan pertama transaksi yang terjadi di Tokopedia hanya 30 juta dalam 1 bulan. Dalam kurun waktu 2 tahun saat ini sudah 3 miliar per bulan. Jadi bisa dilihat bahkan perkembangannya itu terlihat selalu berkembang gitu ya. Dan kalau dilihat dari Arya nih, yang pengunjungnya dan membernya sudah banyak sekali, berkembang e-commerce di Indonesia. Sangat berkembang. Ini juga didukung sama pertumbuhan internet users juga di Indonesia gitu. Kayak kemarin saya baca kita udah ada 55 juta gitu. Termasuk yang terbesar di dunia sebenarnya ya. Termasuk yang terbesar. Kita kan nomor 2 di Facebook ya. Betul. Gitu dibandingin Amerika. Dan pertumbuhannya juga sangat tinggi gitu. Supportnya juga tinggi. Dan juga internet tuh bagus karena kita negara kepulauan. Jadi mencapai ke seluruh ujung-ujungnya tuh bisa dengan internet. Meruntuhkan batas lah. Artinya kita nggak perlu bertemu secara fisik, bisa diakali dengan hal-hal semacam ini ya. Betul sekali. Dan kalau kita mau berkecimpung di bidang seperti ini, hal-hal apa sih yang perlu kita perhatikan atau perlu kita sediakan? Mungkin siapa dulu nih? Kabarnya katanya senior nih ya. Ya, saya percaya e-commerce ini bukan cuma masalah teknologi gitu ya. Ini sebenarnya pelayanan, service, bisnis, pelayanan, bisnis operasional gitu. Jadi siapa yang bisa menghadirkan pengalaman terbaik kepada pembeli maupun penjual itu nanti akan menjadi pemenangnya. Artinya melihat apa yang menjadi kebutuhan dari calon pembeli kita mungkin seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat juga, memang sebelum Arya jawab mungkin bisa sekaligus juga ya ini ya. Kan memang bertransaksi di dunia maya itu banyak orang yang meragukan keamanannya kadang-kadang. Apakah aman nih belanja barang sesuai dengan harapan nggak? Nah, pengalaman Arya mungkin nanti bisa dijawab dan William, aman apa dan apakah masyarakat sudah mulai percaya dengan berbelanja di dunia maya?
ya seperti ini? Memang keamanan berbelanja di internet itu masih diragukan ya, gitu. Itu bahkan tercermin dari customer pertama kita yang masuk yang kayak ini aman nggak sih barangnya, bakal dikirim nggak sih? Apalagi saya sendiri kan di dunia fashion, dimana banyakan tuh kita salah ukuran apa segalanya. Itu balik lagi ke penyedia e-commerce sendiri untuk memberikan pelayanan yang sepenuhnya, gitu. Kayak misalnya kayak kami sendiri, kami benar-benar pengen mereka percaya. Jadi kalau misalnya salah ukuran, kirim balik, kita kirim lagi, no extra charge. Itu jaminan yang diberikan ya Iya, di baju.com ya. kita benar-benar support, benar-benar mau telepon, SMS, email, any method kita ini juga gitu. Bahkan mau YM juga kita kasih juga gitu. Maksudnya kita benar-benar coba untuk selalu ada di mereka. Jadi begitu mereka butuhin untuk ngobrol langsung sama orang biar percaya gitu, kita provide itu buat mereka. Baik. Jadi sebenarnya lebih sulit ya Bang, kalau usaha e-commerce, karena kamu harus standby 24 jam nih Teguh ya. Ya kan nggak satu orang juga. Ada telepon yang masuk dan sekarang kita harus jawab dulu. Sudah ada dari Doni di Tangerang. Halo. Ya, Doni silakan mau bertanya kepada siapa ini? Arya atau William? Iya. Dari segi hukum ya, saya pernah berbisnis online juga, pernah menjual beberapa garmen gitu ya, sepatu, baju. Itu kan kita punya kelebihan memang modal sedikit, terus perlu banyak tenaga pemasaran, kita bisa sambil kerja yang lain, kita bisa melakukan itu ya buat sampingan, dapat tambahan. Cuma yang saya pertanyakan, saya agak ragu-ragu ya, itu soal ini Mas, kan barang-barang itu kan Mengenai hukumnya ya. mungkin iya, ya, karena kan tadi ya. itu seperti ketahui barang-barang merek itu kan punya distributor resmi ya. Sementara kita berani menjual barang itu dengan harga yang agak miring dari harga resmi. Itu bagaimana Mas? Karena kan kita pernah dengar juga ada toko yang karena menjual itu tidak Doni, legal. Doni, Ya, halo. sebelum Anda lanjutkan, bisa tadi diulangi di pertanyaan awal karena tadi sempat terputus. Jadi kami agak kurang mendengar di sini. Di awal tadi bagaimana pertanyaan Anda? Iya, pertanyaan saya adalah dari segi hukum kan saya pernah berbisnis online juga. Iya. Barang-barang garmen dengan merek-merek tertentu kan seperti diketahui ada distributor resmi yang menangani itu. Nah, ketika kita menjual barang di online dengan harga yang beda dengan harga di distributor resmi, itu bagaimana? Karena saya juga pernah Kepastian hukumnya seperti apa ya? pernah mendengar ada toko yang didatangi atau mungkin maaf saya bilang digerebek atau apalah karena dianggap jual tidak resmi atau separah-parahnya itu dibilang menjual palsu gitu-gitu. Itu bagaimana menyiasati itu? Baik, kami sudah menangkap pertanyaannya. Ada lagi, Doni mungkin ingin tanyakan lagi? Iya, baik. Terima kasih Doni. Sudah terputus. Nah, tadi mungkin William, silakan bisa dijawab. Ya, pertanyaan ini mungkin ke William ya, karena kita lihat kalau kamu membuat sendiri gitu ya, jadi nggak khawatir ya. Silakan William. Ya, Tokopedia ini seperti mall online, jadi setiap orang bisa jualan. Kasus-kasus seperti ini sih sering terjadi ya. Jadi misalnya ada pemegang merek tertentu, mereka mengirimkan surat kepada Tokopedia, nanti kita akan periksa kebenarannya. Kalau misalnya memang pemilik mereknya ini sah, kemudian ada penjual di Tokopedia yang melanggar ketentuan itu, maka kami akan mengkomunikasikan kepada penjualnya dan biasanya tokonya ditutup. Nah, Artinya William sebagai pihak pengelola juga udah berusaha membuat semua terlihat lebih secure ya untuk calon pembeli terutama. Dan terutama juga mungkin distributor besar yang merasa barangnya diperdagangkan secara retail begitu ya. Baik, dan kita akan segera kembali dengan dialog yang lebih dalam lagi mengenai e-commerce ini setelah jeda berikut ini. Ya, tetap di Kompas Pagi. Perjalanan Kamga mendalami kecintaannya pada Indonesia. Jadilah saksi perjalanannya ke penjuru tanah air. Explore Indonesia. Kompas, inspirasi Indonesia. Gaya hidup tidak sehat dapat mengakibatkan kolesterol tinggi. Nutrisbenecol mengandung planstanol ester, turunkan kolesterol jahat hingga 11% dalam 2 minggu. hanya dengan 2 botol sehari. Nutrisbenecol, cara enak turunkan kolesterol. Ada inspirasi di dalam kata cinta. Buat aku, hadiah dari kompetisi ini, will you marry me? Tidak percaya? Para komik stand up comedy membuktikannya. Udah deket, tahu ada yang lewat suara. Ring, 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 Somai. Aku hanya ingin menjadi bersamamu karena kamu itu membuat hidupku menjadi barang bekas, aki koran. Akhirnya gua sadar bahwa kecintaan gua adalah pada makanan. Cara mereka melihat makanan gak seperti gua melihat makanan.
Saksikan Ernest, Rian, Asep, Mosidik, Wisben, Akbar, dan Danet di Stand Up Comedy Indonesia. Sabtu jam 7:30 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Hai, ketemu lagi nih bareng saya Asti Mohtar. Dan saya Mario Rinsya yang akan nemenin kamu dalam membahas semua gadget dan teknologi yang terbaru. Perkembangan teknologi melaju semakin pesat. Kami berbagi informasinya dalam Tekno. Saksikan di Kompas, Inspirasi Indonesia. 7 kebaikan air kelapa. Ganti cairan tubuh. Minum Hydro, dapatkan 7 kebaikan. Mau semuanya? Gampang. Mengenal lebih dalam Indonesia dari seni bela dirinya. Khas dan unik dengan unsur budaya. Tarung di jam berikut. Kompas, Inspirasi Indonesia. Kita kembali membahas bisnis e-commerce bersama dua narasumber kami, Mas Arya dan juga William, yang sudah hadir di studio Kompas TV. Dan kita mau tetap lanjutkan lebih dalam lagi nih dialog kita. Kalau tadi sudah sempat berbincang mengenai bagaimana sih kekuatan hukum gitu ya, dan juga mulanya seperti apa bisnis yang sudah dirintis ini. Betul. Mungkin kita melihat ke arah lebih bagaimana mempromosikan mungkin awalnya ini yang sulit ya, dan juga meraih kepercayaan dari para pembeli tentunya dan juga tenan-tenan. Nah, mungkin William bisa menjawab. Iya, terutama modal Tokopedia ini sebenarnya dulu kita juga agak-agak bingung ya, ini karena mall ini seperti chicken and egg problem. Kalau kita tidak berhasil meraih penjual, maka ketika buka mallnya kosong melompong, tidak akan ada yang datang. Ketika kita sudah ada penjual pun, katakan mereka buka toko setelah 1 minggu, 2 minggu tidak ada transaksi, mereka juga akan melupakan mall online tersebut. Nah, untuk mengatasi ini, ketika kita launching Tokopedia, kita memanfaatin momen. Jadi waktu itu kebetulan kami gerilya ya ke beberapa forum, mengajak toko-toko online di sana untuk mencoba menggunakan Tokopedia di Tokopedia.com terlebih dahulu. Gitu. Kemudian setelah itu kami waktu itu kebetulan tahun 2009 Indonesia baru kena musibah di bom oleh teroris. Dan ada gerakan namanya Indonesia Unite. Gerakannya sederhana, mengajak orang-orang memakai baju dengan tulisan slogan kami tidak takut. Nah, kemudian kami memanfaatkan tema itu dan mengajak penjual-penjual tadi, 70 penjual kami ajak, ayo bikin t-shirt. Kami akan launching Tokopedia memanfaatkan momen ini, dan akhirnya kami launching tanggal 17 Agustus 2009, Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan saat itu banyak sekali model desain kaos kami tidak takut dari yang nasionalis begitu ya. Hingga ada yang modelnya glow in the dark gitu ya. Dan unik sekali. kita sekarang dapat telepon lagi nih. Sudah ada penelpon kalau nggak salah dari Semarang ya. Dari Semarang. Kita sapa dulu. Halo. Selamat pagi. Pagi, Pak. Iya, dengan siapa ini? Dengan Kirom. Ya, Silakan Bapak bisa pertanyaannya. silakan disampaikan pertanyaannya ke narasumber kami di studio kali ini. Baik, Pak. Saya mau tanya ke Pak William. Halo. Iya, silakan pertanyaannya. Biaya untuk setup sewa server dengan kecepatan yang sangat cepat dan bandwidth yang unlimited serta case-nya yang besar seperti milik Tokopedia.com itu berapa ya, sama biaya untuk desain dan programmernya itu kira-kira sampai berapa juta atau Kisaran harganya begitu ya Pak ya? Jadi ini udah masalah teknis Pak ya, bagaimana kira-kira modal yang diperlukan dalam merintis bisnis e-commerce ini Pak ya? Baik, ya mungkin Pertanyaan selanjutnya sudah selesai Pak? Cukup ya, baik. Terima kasih dari Pak. Semarang. Mungkin Arya bisa menjawab pertanyaan ini, Pak. William ini juga udah senyum-senyum. Ini kayaknya mau antara bergabung atau membuka bisnis serupa ya? Saingannya kayaknya. Bagaimana? Mungkin secara general Iya. bagaimana modalnya mungkin ya? Kalau sekarang ya, ini saya nggak masalah kok buka aja. Saya sih untuk biaya server kira-kira sebulan itu sekitar 4 juta. Terus sekarang
di gantibaju.com udah ada 18 orang. Jadi ya kalau untuk gaji saya nggak bisa bilang lah gitu. Tapi kita juga punya staff yang cukup banyak, terutama untuk packaging, produksi, karena kita produksi sendiri gitu. Mungkin William bisa share kalau misalkan barang yang bukan punya sendiri itu gimana staffingnya. Artinya server dan programmer ini termasuk yang penting pasti dalam bisnis e-commerce ini ya. Itu ya jasa orang ya. Gimana William? Kalau Ya, melihat benar ya. Jadi kami juga saat ini punya customer care itu mengcover 7 hari gitu ya, karena e-commerce ini kan harus bergerak terus. Jadi hari Sabtu, hari Minggu, pagi, malam itu kalau hubungi kantor Tokopedia selalu akan ada yang mengangkat telepon. Saat ini sudah ada 27 orang, gaji juga kami nggak bisa share. Tapi kalau misalnya untuk server saat ini sekitar 20 juta untuk bandwidth per bulan. Karena bedanya Tokopedia, kami kan harus mengakomodasi banyaknya toko online. Saat ini kami punya 12.000 toko online. Arti kapasitas otomatis harus lebih tinggi dan mumpuni lah ya begitu ya. kalau saya bisa lihat ini berupa investasi mungkin ya awalnya ya, dan kita masih bisa melihat hasilnya nanti. Mudah-mudahan setelah berkembang dengan begitu banyak toko-toko yang ada dan juga pengunjung, nah ini bisa websitenya semakin maju begitu ya. Dan kita masih mau beralih lagi, tadi sudah pertanyaan dari Surabaya sudah terjawab. Saya sebenarnya mau bertanya soal tadi kita sebelum on air kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit soal kepercayaan. Nah dulu Arya waktu merintis bisnis ini bagaimana sih caranya meraih kepercayaan dari calon pembeli atau calon konsumen? Kalau dari gantibaju.com sendiri sama juga sebenarnya gerilya, tapi kami percaya bahwa kalau produknya memang bagus, orang-orang akan datang. Dan kebetulan produk kami kan unik gitu, dan kami benar-benar ngandelin ini bukan dari kita loh, dari desainer lokal. Jadi kita ke komunitas-komunitas desainer yang online juga gitu. Lalu kira-kira waktu itu partner saya tuh private message sekitar 2.000 orang. Wow. Satu-satu personally, karena harus personal approach. Ya, harus personal approach untuk kepercayaan mereka kan, ambil dari 2.000 kira-kira 300 lah daftar ke kita. Itu bikin di kompetisi pertama dapat sebuah produk yang desainnya memang keren banget, karena balik lagi kompetisi dari desain-desain terbaik dan satu Indonesia. Mereka gitu. merasa memiliki juga ya dari website tersebut, dan juga mungkin yang penting selain menciptakan peluang di e-commerce atau di dunia maya ini, bagaimana mempertahankannya supaya tidak segera tutup tadi seperti yang dibilang oleh William lebih ya. tepatnya ini sekaligus pertanyaan terakhir mungkin Bu Arya. Jadi kira-kira dari dua teman yang hadir di Kompas Pagi kali ini apa sih yang bisa dibagikan untuk tips mereka yang ingin memulai usaha di e-commerce ini? Kalau dari saya sih, yang paling sering dilupakan sama orang-orang yang menjalankan bisnis online itu adalah yang pertama, ya ini perusahaan juga, ini company juga gitu, bukan sesuatu yang main-main. Jadi kadang-kadang tuh kalau mereka lupa after sale service-nya tuh kadang suka nggak ada, nggak diperhatikan. Dan customer itu kalau misalkan mereka tidak bisa mengkontak pembelinya dalam jam apapun ya, itu bikin mereka panik gitu. Dan di online itu waktu tuh berjalan sangat cepat. Jadi kayak ditelepon aja dalam 1 jam nggak ada respon balik, mereka marah. Gitu. Itu kenapa support 24/7 tuh penting sekali gitu. Jadi ya repotnya sih di situ. Kalau William sendiri bagaimana? Saya mungkin bisa lihat dari 12.000 toko online di Tokopedia, ada yang sukses sekali sampai 1 bulannya bisa dapat ratusan juta, ada yang tidak terlalu sukses. Saya membandingkan aja kenapa yang bisa sukses sekali itu karena mereka percaya sekali dengan memberikan pengalaman berbelanja online yang lebih baik. Jadi misalnya seperti Arya tadi bilang, ada masalah, mereka tidak masalah untuk mengganti barangnya secara Baik, bisa mengganti dan juga tentunya membuat William dan Arya, terima kasih yang membatasi kita juga akhir ini. Dan terima kasih banyak sudah hadir di Kompas Pagi kali ini, dan semoga kita semakin sukses dengan usahanya ke depannya. Gantibaju.com dan juga Tokopedia ya, sukses selalu untuk Anda berdua. Terima kasih.